Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap tersenyum. Hari ini kita belajar prakarya. Baik anak-anak semuanya, tetap semangat belajar di rumah dan juga tetap jaga kesehatan. Kemudian yuk simak materi hari ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai sesuai dengan agama masing-masing. Baik anak-anak, jangan lupa siapkan buku tulis serta alat tulisnya serta segala yang menunjang pembelajaran hari ini, baik buku paketnya. Materi hari ini yang kita pelajari mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minum kesehatan. Apakah kalian menyukai sayuran? Harus suka ya sama sayuran karena sayuran memiliki banyak manfaatnya untuk tubuh. Dan adakah di antara kalian yang memiliki tanaman sayuran di rumah? Alhamdulillah ya yang ada tanaman sayurnya di rumah. Kalau kalian masih punya lahan yang luas di depan rumah, bisa ditanami sayuran. Bisa ditanami sayuran kangkung, tomat. Sekarang kan banyak nih tanaman-tanaman hidroponik, bisa ditanam di wadah-wadah yang kecil. Bisa kangkung, sawi, tomat, dan lain sebagainya. Anak-anak, materi kita tentang sayuran ada beberapa kompetensi dasar yang kalian harus ketahui ya, dimana kalian harus memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah tempat, serta mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya hari ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik atau kalian dapat menjelaskan pengertian sayuran, mengklasifikasi jenis dan karakteristik kandungan gizi dan manfaat sayur, kemudian mengidentifikasi jenis minuman dan makanan dari sayuran yang terdapat di wilayah setempat. Tapi kita hanya dua saja ya, menjelaskan pengertian sayuran serta mengklasifikasi jenis karakteristik kandungan gizi dan manfaat sayur. Dan bisa lihat bagannya mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang akan kalian pelajari hari ini. Baik anak-anak, sekarang ibu mau tanya, menurut kalian apa itu sayuran? Apa pengertian dari sayuran? Jadi anak-anak dapat dipahami pengertian sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Anak-anak, apakah yang kamu lihat? Gambar apakah di bawah ini? Wah, bagus-bagus jawabannya anak-anak semuanya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada pengolahan sayuran ya. Jadi contohnya misalnya ada wortel dijadikan sebagai jus wortel, kemudian ada sup dari sayur-sayuran, kemudian dan lain sebagainya. Pinter-pinter nih semuanya nih, hebat-hebat, keren. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nutrisi yang terdapat dalam sayuran sangat berkhasiat bagi kesehatan. Menurut pakar kesehatan, orang yang banyak mengkonsumsi sayuran membuat tubuh lebih energik, tidak mudah lelah, dan lebih sehat. Pada sayuran terkandung banyak nutrisi dan khasiat obat yang baik bagi tubuh.
Selain itu, dengan mengkonsumsi sayuran, kebutuhan serat bagi tubuh dapat terpenuhi. Serat yang terkandung pada sayuran dapat memudahkan proses penyerapan makanan dan melancarkan sistem pencernaan. Sayuran merupakan makanan yang sangat baik bagi orang yang ingin diet secara sehat. Jadi, harus suka sama sayuran karena banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kita lihat ya semuanya anak-anak, di sini ada klasifikasi sayuran. Berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan, sayuran itu terbagi menjadi yang pertama itu sayuran daun, yang kedua sayuran batang, 3 sayuran akar, 4 sayuran polong, 5 sayuran bunga, 6 sayuran buah, 7 sayuran umbi batang, 8 sayuran umbi lapis, dan 9 sayuran jamur. Sedangkan berdasarkan pigmen yang dikandung, sayuran itu terbagi menjadi 1. Sayuran berwarna hijau, 2. Sayuran berwarna ungu, 3. Sayuran berwarna merah atau biru, 4. Sayuran berwarna kuning atau orange. Ini merupakan klasifikasi sayuran ya anak-anak atau pembagian sayuran. Kita sudah bahas mengenai pengertian sayuran ya, kalian bisa baca, diulang lagi. Nah, kita masuk sekarang ke klasifikasi sayuran. Yang pertama itu berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Yang pertama sayuran daun. Sayuran daun atau leaf vegetables. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Contoh sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, singkong, pokcai, popohan, dan selada. Yang kedua sayuran batang atau stem vegetables. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda dan bersih serta tidak busuk. Sayuran batang contohnya asparagus, rebung, paku, dan seledri. Sayuran akar atau root vegetables. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar mengembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh sayuran akar, kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Lalu sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong antara lain buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kacang kedelai. Selanjutnya sayuran buah atau flower vegetables. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, berwarna cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Selanjutnya sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, berukuran besar, dan sayuran buahnya berwarna cerah, segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong.
Lanjut ya, sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, kemudian gambili, dan umbi bit. Selanjutnya sayuran umbi lapis atau bush vegetables. Nah, sayuran umbi lapis sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak di atas tanah. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian bawang perai, dan adas. Terakhir, sayuran jamur atau mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan, sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama atau busuk. Contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Kita lanjut ya, tinggal sedikit lagi materinya. Anak-anak, sekarang kita masuk pada klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen warna yang dikandung. Yang pertama itu sayuran berwarna hijau. Sayuran hijau itu terbentuk oleh klorofil. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas. Mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembukuan darah dan pembukuan tulang. Selain itu juga mengandung unsur mineral, diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Contoh sayuran warna hijau, kalian bisa lihat di situ ya, ada daun singkong, daun pepaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya sayuran berwarna merah atau biru. Sayuran berwarna merah atau biru karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan saat terdapat basa, pigmen berwarna biru. Contoh sayuran berwarna merah atau biru: bit, tomat, cabai. Sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, serta asam alergik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Di sini ada contoh sayuran berwarna ungu. Ada bayam ungu, bawang merah, terong, paprika ungu. Sekarang lanjut sayuran berwarna kuning atau orange. Warna kuning orange pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karotein yang tidak akan berubah dengan pengolahan pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh sayuran yang berwarna kuning atau orange: jagung, wortel, labu kuning. Gimana anak-anak semuanya, bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan kalian dapat memetik pembelajaran hari ini, dapat ilmu pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Sudah paham semuanya tentang klasifikasi berdasarkan pigmen? Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa semangat belajarnya di rumah, tetap diulang-ulang pembelajarannya di rumah, kemudian kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tetap jaga kesehatan, stay safe ya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.